Arisa merasa malam sebelumnya benar-benar sangat memuaskan baginya. Menurutnya, seluruh kejadian itu berjalan jauh lebih keren daripada yang ia bayangkan. Ia sangat menikmati pertarungan melawan Gomez Herbiu, terutama karena pria itu ternyata adalah tipe Chunipyu berbahaya yang rela memutilasi tubuhnya sendiri demi kekuatan. Bagi Arisa, semua ucapan Gomez terdengar sangat keren dan dramatis. Karena itu ia merasa harus menyesuaikan diri dengan alur pertunjukan tersebut. Ia bahkan sedikit mengagumi kegigihan Gomez yang benar-benar tenggelam dalam fantasinya sendiri. Satu-satunya hal yang ia sayangkan hanyalah Gomez mencoba kabur di akhir pertarungan. Meski begitu, Arisa tetap merasa puas. Ia berhasil melakukan banyak hal keren sebagai shadow. Terlebih lagi, keluarga Freldil ternyata ikut menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Bagi Arisa, memiliki penonton selalu membuat aksinya jauh lebih memuaskan. Namun ada satu kerugian kecil. Salah satu gelang penekan sihir buatannya hancur saat menggunakan kekuatan penuh. Padahal ia cukup lama menghias gelang itu agar terlihat seperti aksesori biasa. Untungnya ia masih memiliki banyak cadangan di tempat persembunyiannya. Ia mulai berpikir untuk menghias ulang salah satunya nanti. Ketika pagi tiba, Arisa segera kembali berpura-pura tidur di kamarnya. Ia memang sengaja kembali lebih dulu setelah selesai menjadi shadow agar para maid tidak menyadari dirinya sempat menghilang. Tak lama kemudian Martha memasuki kamar dan langsung menghampiri putrinya dengan wajah lega. Martha memegang tangan Arisa sambil menanyakan kondisinya. Saat itulah Arisa menyadari ada aksesori berbentuk bulu di sisi kepala ibunya. Bulu itu tampak seperti langit malam berbintang dan memancarkan cahaya lembut. Arisa langsung mengenali sensasi magic miliknya sendiri dari benda itu. Martha lalu memanggil para pelayan dan meminta mereka membawa Holy Feather. Sebuah peti mewah dibawa masuk ke kamar. Di dalamnya terdapat bulu bercahaya yang sama persis. Martha meminta Arisa mengenakannya setiap saat. Arisa mulai menyadari sesuatu. Bulu itu ternyata berasal dari konstruksi magic raksasa yang ia ciptakan saat menggunakan Manifest Destiny malam sebelumnya. Ia mengira seluruh hologram dan efek magic itu akan lenyap begitu saja setelah ia berhenti berkonsentrasi. Namun ternyata sebagian magiknya berubah menjadi bulu fisik sungguhan. Pikiran Arisa langsung melayang ke arah lain. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia bisa menghasilkan uang dengan cara yang sama. Selama ini ia mulai kesulitan mendapatkan loot yang memuaskan untuk treasury pribadinya. Jika magic miliknya bisa menghasilkan benda fisik seperti ini, mungkin ia dapat membuat perhiasan atau barang mahal untuk dijual. Ia bahkan berencana bertanya pada Gama nanti. Sementara itu Martha terlihat sangat ceria. Ia menyuruh Arisa mengenakan bulu itu tanpa banyak pertanyaan. Arisa akhirnya memutuskan akan mengubahnya menjadi kalung agar tidak terlalu mencolok. Di seluruh wilayah Freldil Baronis sendiri, berbagai keajaiban mulai terjadi. Orang-orang yang sakit mendadak membaik. Tubuh mereka terasa lebih sehat. Suasana seluruh baroni dipenuhi kegembiraan akibat fenomena semalam. Meski begitu, ada juga masalah besar. Salah satu gunung benar-benar lenyap akibat pertarungan tadi malam. Selain itu Duke Gomez Herbiu dinyatakan hilang. Klaus Freldil kini sibuk memimpin pencarian bersama keluarga Herbiu dan para knight untuk menemukan keberadaan sang Duke. Sementara itu di sisi lain, Epsilon telah kembali menuju markas sementara Shadow Garden di Holy City of Lindworm. Ia bergerak sangat cepat menggunakan teknik Ninja Run yang diajarkan Shadow. Meskipun tidak memahami arti nama teknik itu, Epsilon merasa gerakannya memang menjadi lebih cepat ketika berlari dengan kedua tangan ke belakang. Sesampainya di markas, ia segera masuk dan menemukan Alpha bersama anggota lainnya. Namun suasana ruangan terasa muram. Alpha menyambutnya dengan ekspresi lelah.
Ternyata Shadow Garden berhasil menyusup ke sanktuari milik gereja. Mereka memperoleh informasi penting, tetapi identitas mereka juga terbongkar. Alpha bahkan terpaksa mengikuti Goddess Trial menggunakan nama lamanya demi memastikan misi berjalan sukses. Akibatnya, gereja kini mengumumkan perburuan besar-besaran terhadap Shadow Garden. Pamflet buronan mereka telah tersebar ke seluruh wilayah. Setiap anggota Shadow Garden kini dianggap musuh dunia. Meski begitu, Alpha menyatakan bahwa mereka akhirnya berhasil memastikan identitas asli Diablos. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh, ia bertanya kepada Epsilon tentang alasan kedatangannya. Epsilon langsung menjadi bersemangat. Ia mulai menceritakan seluruh kejadian di Freldil Barony. Tentang bagaimana Shadow sendirian menghadapi monster mengerikan yang hampir menghancurkan seluruh wilayah. Tentang bagaimana sang mistress memanggil sosok agung yang menyerupai Seraphim. Tentang cahaya ungu yang menyelimuti dunia. Tentang kekuatan ilahi yang bahkan mampu menyembuhkan orang-orang. Semua anggota Shadow Garden terkejut mendengar ceritanya. Beberapa bahkan sampai meneteskan air mata. Mereka akhirnya menyadari sesuatu yang mengguncang hati mereka. Shadow ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Ia bukan keturunan seperti mereka. Bukan korban. Bukan bagian dari penderitaan mereka. Dan tetap saja, Shadow memilih menolong mereka. Ia mengawasi mereka. Membimbing mereka. Melindungi mereka, tanpa alasan apapun selain kemauannya sendiri. Epsilon mengaku merasa sangat bahagia hingga tak mampu menahan diri untuk membagikan kabar itu. Ia bahkan malu karena merasa terlalu bersemangat. Namun Alpha justru tersenyum. Menurutnya, jika Shadow tidak menginginkan rahasia itu diketahui, maka Shadow pasti sudah menghentikan Epsilon sejak awal. Baginya, itu berarti Shadow mulai mempercayai mereka sedikit demi sedikit. Setelah mengatakan itu, Alpha kembali menegakkan semangat seluruh anggota Shadow Garden. Ia menolak terus terpuruk hanya karena dunia kini memusuhi mereka. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mendengar kata-kata itu, semangat seluruh anggota kembali bangkit. Bagi mereka, kebencian seluruh dunia tidak lagi penting. Selama mereka masih memiliki bimbingan Shadow, mereka akan terus berjalan di jalan itu. Di tempat lain, Zeta diam-diam mendengarkan seluruh laporan tentang kejadian di Freldil Barony. Mata kucingnya perlahan terbuka. Niat aneh muncul dalam tatapannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memberi perintah kepada bawahannya. Mereka akan menuju Forbidden Archives. Dan tanpa suara, kelompok Zeta langsung menghilang dari markas sementara mereka. Keesokan harinya, Arisa mendengar kabar yang menurutnya sangat menarik. Shadow Garden kini diburu di seluruh dunia. Gereja secara resmi menawarkan hadiah dalam jumlah luar biasa besar untuk setiap anggota Shadow Garden yang berhasil dibunuh atau ditangkap. Jumlah uang yang disebutkan dalam rumor itu bahkan membuat Arisa sempat tergoda untuk menyerahkan dirinya sendiri. Namun setelah memikirkannya, ia segera membuang ide itu karena menemukan sesuatu yang menurutnya jauh lebih menarik. Ia menerima surat lagi dari Alpha. Namun kali ini bukan undangan menuju Holy City of Lindworm. Isi surat itu menjelaskan bahwa Shadow Garden sedang bersiap berperang melawan gereja. Dan hal itu justru membuat Arisa sangat ingin ikut terlibat. Dalam surat tersebut Alpha meminta agar Arisa tidak mengkhawatirkan semuanya dan membiarkan mereka mengurus keadaan sendiri. Bagi Arisa, kalimat itu terdengar seperti larangan halus agar dirinya tidak ikut campur. Ia langsung merasa tidak puas. Menurutnya, Alpha benar-benar tidak memahami dirinya jika berpikir ia akan diam di rumah sementara orang lain bersenang-senang dalam perang besar seperti itu. Apalagi sekarang ia bahkan tidak bisa lagi berburu bandit di wilayah Freldil. Seluruh markas bandit yang biasa ia datangi sudah kosong.
Semua barang berharga ikut dibawa pergi. Tidak ada loot tersisa sama sekali. Arisa juga tidak punya cukup waktu untuk pergi berburu ke wilayah lain karena akhir-akhir ini ia sibuk membuat lebih banyak aksesori penekan sihir. Selain itu kedua orang tuanya juga menjadi jauh lebih protektif terhadap dirinya. Yang paling membuat Arisa merasa aneh adalah perubahan sikap ayah dan ibunya. Mereka tampaknya benar-benar mempercayai sosok Angelic raksasa yang ia ciptakan saat pertarungan melawan Gomez. Kadang Arisa mendengar mereka berbisik tentang harapan Heaven atau kejayaan surgawi yang akan kembali. Mereka terdengar seperti penganut fanatik. Dan itu membuat Arisa sangat malu. Baginya, perasaan itu seperti melihat orang tua memuji gambar keringe yang pernah dibuatnya saat kecil. Ia mulai menjaga jarak dari mereka karena tidak tahan dengan rasa malu tersebut. Sementara itu semua pelamarnya juga sudah meninggalkan mansion. Para ketua klub seperti Philo dan Thea juga sudah pergi sejak pagi. Arisa merasa sedikit kecewa karena tidak sempat berbicara lebih banyak dengan Misle dan Tero. Ia sebenarnya ingin menghibur pria itu karena merasa spotlight-nya sebagai tokoh tragis telah direbut olehnya saat insiden malam itu. Namun ia mendengar keluarga Tero sedang mengalami masalah besar, jadi ia berpikir Misle dan pasti terlalu sibuk mengurus keluarganya. Meski begitu, Arisa diam-diam tetap merasa bahwa mimpi pribadi jauh lebih penting daripada urusan keluarga. Karena itu ia akhirnya memutuskan mendatangi ruang kerja orang tuanya. Tujuannya hanya satu. Ia ingin meminta izin pergi ke Holy City. Menurut Arisa, akan sangat merepotkan jika ia harus terus bolak-balik dari rumah ke Lindworm hanya untuk ikut perang. Ia membutuhkan alasan resmi seperti liburan. Namun permintaannya langsung ditolak. Martha mengatakan Holy City sedang berada dalam kekacauan dan terlalu berbahaya untuk dikunjungi. Klaus juga mendukung keputusan itu. Mereka sama sekali tidak mau membiarkan Arisa pergi. Arisa langsung merasa semuanya berakhir. Baginya, kesempatan ikut perang kini tertutup sepenuhnya. Di tempat lain, Epsilon sedang berdiri tegang di daerah pegunungan tempat mereka biasa berlatih. Ia melihat Shadow terus menghancurkan pepohonan dengan ayunan pedang yang sangat dingin dan agresif. Epsilon tidak mengerti alasan kemarahan mistressnya. Namun ia juga terlalu takut untuk bertanya. Aura Shadow hari itu terasa sangat dingin. Epsilon hanya bisa diam sambil menunggu kemarahan itu reda. Tiba-tiba Shadow memanggil namanya. Epsilon langsung berdiri tegak dengan gugup. Shadow lalu bertanya apakah Epsilon mengerti alasan dirinya marah. Dalam hati Epsilon benar-benar tidak tahu. Namun ia mencoba memutar otaknya sekuat mungkin demi menemukan jawaban yang tepat. Akhirnya ia sampai pada satu kesimpulan. Mungkin Shadow marah karena Shadow Garden terlalu gegabah dalam rencana menyerang gereja secara langsung. Mereka memang sudah memutuskan akan menyerang Sanctuary dan melawan gereja meskipun dunia akan membenci mereka. Mereka bahkan siap mengorbankan banyak hal demi menghancurkan Cult. Namun tampaknya Shadow merasa keputusan itu salah. Sebelum Epsilon sempat menjawab dengan benar, Shadow hanya mendengus pelan lalu membelakangi dirinya. Kemudian Shadow mengatakan satu kalimat yang membuat tubuh Epsilon membeku. Jika suatu hari dirinya tiba-tiba menghilang, maka jangan mencarinya. Setelah mengucapkan itu, Shadow langsung menghilang dari tempat tersebut. Epsilon hanya bisa berdiri membatu sambil memikirkan arti kata-kata itu. Dan keesokan harinya, Arisa Freldil benar-benar menghilang dari mansion keluarga Freldil. Seluruh household langsung gempar. Martha bahkan pingsan setelah mengetahui putrinya hilang. Klaus segera mengumpulkan para knight dan menyebarkan pencarian besar-besaran ke seluruh wilayah. Namun selama 1 hari penuh, mereka tetap tidak berhasil menemukan Arisa sedikitpun. Arisa sebenarnya sama sekali tidak diculik. Ia pergi dari rumah atas kemauannya sendiri.
Baginya, tidak mungkin membiarkan Alpha dan Shadow Garden menikmati semua kesenangan perang tanpa dirinya ikut terlibat. Karena itu ia meninggalkan mansion Freldil diam-diam sambil meminta maaf dalam hati kepada kedua orang tuanya. Ia bahkan belum memikirkan alasan apa yang akan dipakai saat kembali nanti. Yang penting sekarang adalah pergi menuju Holy City. Agar identitasnya tidak diketahui siapapun, Arisa memutuskan menyamar sepenuhnya. Ia tidak bisa mengubah struktur wajahnya, tetapi ia masih bisa memodifikasi bagian tubuh lain menggunakan sihir dan slime suit miliknya. Ia mengalirkan sihir besar ke rambutnya hingga rambut ungunya berubah menjadi jauh lebih panjang dan gelap, hampir menyerupai warna rambut Claire. Tubuhnya juga dibentuk ulang menggunakan slime suit menjadi sosok wanita dewasa. Arisa menggunakan semua pengalaman hidupnya sebagai perempuan sejak reinkarnasi untuk meniru bentuk tubuh wanita seakurat mungkin. Ia bahkan mengingat bagaimana ibunya sering memeluk dirinya saat kecil demi meniru kelembutan tubuh wanita asli. Meski tidak yakin hasilnya sempurna, menurutnya penyamaran itu sudah cukup baik. Untuk menutupi wajah mudanya, ia menutupi bagian bawah rahang dengan kain tudung. Karena belum memikirkan nama samaran, ia memutuskan menggunakan identitas sederhana. The Girl in the Hood atau gadis berkerudung. Agar makin berbeda dari persona Arisa, ia juga mengubah nada suaranya menjadi lebih rendah dan dingin. Menurutnya, sosok misterius yang sedikit bicara akan terlihat jauh lebih keren. Beberapa hari kemudian, Arisa akhirnya tiba di dekat Holy City bersama kereta seorang pedagang keliling. Namun sang pedagang hanya mengantar sampai luar kota. Ia menjelaskan bahwa Holy City sedang dijaga sangat ketat oleh Holy Knights dan semua orang diperiksa secara menyeluruh. Karena membawa barang dagangan yang mudah rusak, ia tidak mau tertahan di pos pemeriksaan. Arisa memahami alasan itu dan turun dari kereta tanpa masalah. Namun tentu saja ia tidak berniat masuk melalui gerbang utama. Ia memilih menyusup lewat jalur lain. Dengan menyembunyikan keberadaannya dan bergerak melalui area bayangan, Arisa melompati tembok kota dengan kecepatan tinggi tanpa seorang pun menyadarinya. Ia lalu berpindah-pindah di atas atap sampai mencapai bangunan tertinggi di kota. Gereja besar yang tampak seperti dipahat langsung dari gunung. Dari sana Arisa melihat keadaan Holy City. Suasananya jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Jalanan sepi. Sebagian besar warga memilih tetap berada di rumah. Yang mendominasi jalan hanyalah para Holy Knight bersenjata lengkap yang terus berpatroli. Bagi Arisa, suasana seperti itu justru terasa sangat menarik. Saat sedang mengamati kota, ia melihat dua sosok familiar. Alexia Midgard dan Rose Oriana. Keduanya sedang dikawal ketat oleh para Holy Knight dan pendeta menuju sebuah bangunan besar yang tampaknya digunakan sebagai penginapan khusus. Arisa langsung tertarik. Ia memutuskan mengikuti mereka secara diam-diam lewat atap-atap bangunan. Sementara itu, Alexia merasa sangat kesal terhadap keadaan Holy City. Sejak insiden infiltrasi Shadow Garden, kota itu berada dalam status lockdown total. Semua orang diawasi ketat. Siapapun yang dicurigai langsung dibunuh tanpa belas kasihan. Alexia datang ke Holy City sebenarnya untuk menyelidiki hubungan gereja dengan cult yang diburu Shadow Garden. Namun situasi menjadi rumit setelah Archbishop yang ingin ia temui ternyata ditemukan mati. Posisinya digantikan akting Archbishop yang sangat mencurigakan dan terus menghalangi penyelidikannya. Di sisi lain, Alexia dan Rose juga hadir sebagai tamu kerajaan untuk Goddess Trial. Namun acara itu berubah kacau setelah seorang elf bernama Boudica muncul dan menantang trial tersebut. Yang lebih mengejutkan, trial memanggil heroic spirit yang mirip dengan Alexia sendiri. Elf itu menyebut nama spirit tersebut sebagai Olivier. Padahal dalam legenda, Olivier dikenal sebagai pria dan salah satu dari 3 pahlawan yang mengalahkan Demon Diablos.
Karena itu kebanyakan orang menganggap perkataan elf itu omong kosong. Meski begitu, Boudica berhasil mengalahkan heroic spirit tersebut dan membuka Door of Welcoming menuju Sanctuary. Setelah itu keadaan berubah total. Shadow Garden menyerbu Sanctuary secara terang-terangan. Mereka bahkan membawa kabur akting Archbishop dan penulis elf terkenal bernama Natsume. Alexia dan Rose akhirnya dipaksa tinggal di penginapan dengan penjagaan ketat selama berminggu-minggu. Alexia merasa diperlakukan seperti tahanan. Yang membuatnya makin kesal adalah negara mereka sama sekali belum melakukan tindakan apapun untuk membebaskan mereka. Padahal secara politik, memperlakukan anggota keluarga kerajaan seperti ini seharusnya sudah menjadi masalah besar. Karena frustrasi, Alexia akhirnya menjatuhkan diri ke atas tempat tidur dengan kasar sambil mengeluh bahwa ia ingin tidur saja sampai waktu makan tiba. Saat hampir tertidur, ia tiba-tiba melihat sepasang mata sedang menatapnya dari langit-langit ruangan. Sosok itu menempel di langit-langit seperti laba-laba. Tubuhnya tampak seperti wanita bertudung. Alexia langsung terkejut dan bangkit berdiri. Namun ketika ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Rose yang melihat reaksinya ikut terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Namun Alexia hanya menghela napas lalu kembali berbaring. Ia mulai berpikir mungkin dirinya terlalu lelah hingga berhalusinasi. Meski begitu, bayangan seseorang yang diam-diam menempel di langit-langit kamar tetap terasa sangat aneh di pikirannya. Arisa hampir saja ketahuan oleh Alexia. Untungnya sang putri tidak memiliki indera yang cukup tajam untuk benar-benar menyadari keberadaannya, sehingga Arisa berhasil pergi sebelum mereka bisa bereaksi sepenuhnya. Kini malam telah tiba di Holy City. Jalanan masih dipenuhi patroli Holy Knight yang bergerak berkelompok sambil mengawasi setiap sudut kota. Dari atas atap, Arisa mengamati salah satu bagian pusat kota yang tampak seperti plaza utama. Di sana terbentang pemandangan yang brutal. Tubuh-tubuh tanpa kepala dipajang di area terbuka, sementara kepala-kepala mereka disusun membentuk lingkaran di tanah. Di sekitar mayat itu terdapat papan yang menyatakan bahwa mereka adalah anggota Shadow Garden. Namun menurut Arisa, hampir semua yang dieksekusi adalah laki-laki biasa. Tidak ada perempuan di antara mereka. Ia langsung memahami bahwa perburuan agama yang dilakukan gereja sudah berubah menjadi pembantaian buta. Siapapun yang dianggap mencurigakan akan langsung dibunuh tanpa penyelidikan. Meski begitu, Arisa malah merasa lega karena tidak ada anggota Shadow Garden asli di sana. Baginya, kehilangan orang-orang yang mau ikut bermain dalam fantasinya jauh lebih buruk daripada situasi kota itu sendiri. Ia sendiri sama sekali tidak takut. Menurutnya, seorang power in the shadow tidak boleh takut hanya karena sebuah inkuisisi agama. Rencananya masih sama. Ia hanya ingin ikut perang besar ketika Shadow Garden menyerang gereja nanti. Sampai saat itu tiba, ia memutuskan untuk menyelidiki kota sendiri sambil mempertahankan penyamarannya agar Alpha tidak melaporkan keberadaannya kepada kedua orang tuanya. Arisa bahkan mulai menikmati situasi itu. Ia merasa seperti kembali ke kehidupan lamanya ketika diam-diam mempelajari denah bangunan demi latihan infiltrasi malam hari. Kenangan itu membuatnya bernostalgia. Karena itulah ia menyiapkan alat baru dari Slime Suite miliknya. Sebelum melompat dari atap, ia bahkan sempat berkata dengan nada misterius bahwa waktunya belum tiba. Namun begitu melompat, ia segera membuka kain hitam lebar dari Slime Suite yang berubah menjadi semacam glider. Angin malam langsung mengembangkan benda itu dan memperlambat jatuhnya. Arisa benar-benar membuat glider hanya karena menurutnya itu terlihat keren. Ia bahkan sangat menikmati sensasi melayang perlahan di langit malam Holy City. Ia berpindah dari satu atap ke atap lain sambil meluncur perlahan dan tertawa kegirangan. Sementara itu, Alexia yang belum benar-benar tidur kembali melihat sosok aneh di luar jendela.
Ia melihat siluet wanita bertudung melayang perlahan di langit malam. Namun sesaat kemudian sosok itu menghilang lagi. Alexia hanya memijat kepalanya dan mulai yakin dirinya sudah kehilangan akal karena terlalu stres. Di sisi lain, di luar Holy City, terdapat markas rahasia Shadow Garden yang tersembunyi di dalam hutan. Suasana di ruang pertemuan markas itu sangat muram. Alpha, Beta, Epsilon, dan anggota elit lainnya duduk diam dengan ekspresi suram. Mereka semua merasa telah mengecewakan Shadow. Satu-satunya yang tampak santai hanyalah Delta. Therianthrope berekor anjing itu malah mengeluh lapar di tengah suasana suram. Setelah mendapat izin dari Alpha, Delta langsung pergi berburu sambil terlihat sangat bersemangat. Kepergian Delta membuat ruangan kembali sunyi. Beta lalu memanggil Alpha dengan nada sedih. Alpha hanya menghela napas. Ia tahu alasan mengapa Shadow marah kepada mereka. Mereka menyadari bahwa keputusan menyerang gereja dan mengorbankan sebagian anggota Shadow Garden bukanlah jawaban yang diinginkan Shadow. Namun Epsilon tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Baginya, jika mereka tidak melawan, Cult akan terus memburu Shadow Garden tanpa henti. Alpha sendiri terlihat sangat kehilangan arah. Meski sebelumnya ia yakin akan melakukan apapun demi tujuan Shadow, kini ia mulai merasa bersalah. Mereka gagal melakukan infiltrasi secara bersih. Akibat kesalahan itu, banyak orang tidak bersalah ikut terbunuh dalam perburuan besar-besaran gereja. Dan yang paling menyakitkan bagi Alpha adalah kenyataan bahwa Shadow meninggalkan mereka setelah memperlihatkan ketidaksenangannya. Beta akhirnya meninggalkan ruangan dengan ekspresi sedih. Epsilon dan Neo juga pergi satu persatu. Pada akhirnya hanya Alpha yang tertinggal sendirian di ruangan itu. Ia menundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan arah. Ia mencoba memahami kesalahannya sendiri, tetapi tetap tidak menemukan jawaban. Dalam kesunyian markas itu, Alpha hanya bisa memohon dalam hati kepada Shadow. Kepada Arisa, agar memberitahunya apa yang sebenarnya harus dilakukan. Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Pada malam berikutnya, Arisa akhirnya menyadari sebuah masalah besar. Ia lupa membawa makanan. Awalnya ia mengira hal itu bukan masalah serius saat menyusup ke Holy City, tetapi kenyataannya jauh lebih buruk dari perkiraannya. Seluruh kota benar-benar berada dalam keadaan lockdown total. Semua warga diawasi ketat di dalam rumah mereka. Mereka hanya diizinkan keluar pada pagi hari dengan pengawalan banyak Holy Knight, sementara seluruh toko dan tempat usaha ditutup sepenuhnya. Bahkan distribusi makanan dilakukan langsung oleh gereja, dan warga hanya boleh makan di area yang telah ditentukan di sekitar gereja besar. Holy City sekarang terasa seperti penjara raksasa. Artinya, Arisa sama sekali tidak punya tempat untuk membeli makanan. Memang ia mampu bertahan tanpa makan selama seminggu dengan mengendalikan metabolisme tubuh menggunakan sihir. Namun menurutnya, melakukan hal seperti itu sekarang sangat merepotkan. Dulu ia sering memaksakan diri demi latihan ketika masih kecil dan belum bertemu Alpha. Bahkan saat itu ia diam-diam memuntahkan makanan yang diberikan keluarganya agar tubuhnya tetap ringan untuk berlatih. Tetapi sekarang ia merasa tidak perlu melampaui batas seperti dulu lagi. Karena itulah Arisa memutuskan pergi berburu makanan di hutan luar kota. Hal itu membuatnya bernostalgia pada masa lalu ketika ia masih tinggal bersama Alpha dan para Shades lainnya. Saat itu ia sering berburu sendiri untuk memberi makan mereka sambil menjadikan semuanya sebagai latihan. Namun kali ini ada satu hal yang tidak ia perhitungkan. Delta menemukannya. Therianthrope berekor anjing itu langsung memeluk Arisa dengan seluruh tubuhnya begitu mencium aromanya. Kekuatan Delta begitu besar sampai Slime Disguise Arisa hampir hancur diremas olehnya. Arisa mencoba mempertahankan penyamarannya dan memperkenalkan diri sebagai
The Girl in the Hood, tetapi Delta sama sekali tidak mendengarkan. Setiap kali Arisa mencoba berbicara, Delta langsung memotong sambil mengajak berburu bersama. Pada akhirnya Arisa menyerah. Ia tahu indera penciuman Therianthrope terlalu tajam untuk ditipu. Arisa lalu menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan misi rahasia dan meminta Delta berpura-pura tidak mengenalinya. Namun Delta malah merengek ingin berburu bersama. Karena tidak punya pilihan lain, Arisa akhirnya mengizinkannya ikut. Delta langsung bersorak senang dan menyeret Arisa pergi dengan kecepatannya sendiri. Meski sering membuat frustrasi, Delta memang sangat berguna dalam berburu. Ia bisa menemukan keberadaan makhluk hidup dan markas musuh dengan mudah. Sayangnya, Delta terlalu kuat. Ia selalu menghabisi semua lawan sebelum Arisa sempat ikut bertarung. Seperti saat mereka menemukan markas orc. Ketika Arisa tiba, tempat itu sudah berubah menjadi lautan darah dan puing-puing. Delta berdiri di tengah kehancuran sambil meminta pujian dengan ekor bergoyang-goyang. Arisa akhirnya mengelus kepala Delta dan memujinya, walau dalam hati sedikit kesal karena lagi-lagi kehilangan kesempatan bertarung. Delta lalu mengatakan bahwa lawan seperti orc terlalu lemah untuk Arisa. Itulah salah satu hal yang paling membuat Arisa frustrasi. Delta selalu mencari musuh kuat untuknya. Bahkan dulu Delta pernah menyeretnya melawan naga kuno hanya karena menganggap naga itu mangsa yang cocok. Padahal Arisa sendiri lebih suka bertarung diam-diam melawan lawan kelas menengah agar tetap terlihat seperti kekuatan misterius di balik layar. Menurutnya, seorang Power in the Shadow harus menjadi ancaman tersembunyi yang mengejutkan tokoh utama dari balik kegelapan. Karena itu ia tidak suka jika Delta terus memaksanya menghadapi monster absurd secara terbuka. Namun Delta tetap keras kepala. Baginya, Arisa adalah yang terkuat dan tidak mungkin kalah dari siapapun. Arisa mencoba menjelaskan bahwa kesombongan bisa membawa kehancuran dan mereka harus tetap waspada. Tetapi Delta hanya memiringkan kepala tanpa memahami apapun. Arisa pun menyerah menjelaskan. Ia akhirnya bertanya apakah ada makanan di sekitar sana. Delta langsung memotong lengan salah satu orc dan menusukkannya ke slime blade miliknya sambil berkata bahwa makanan itu adalah hidangan lezat dari kota putih. Meski awalnya bingung, Arisa akhirnya menerima kenyataan bahwa orc pada dasarnya hanyalah babi humanoid. Karena sangat lapar, ia memilih tidak banyak protes. Delta lalu dengan cekatan membuat api unggun dan tungku batu sederhana. Mereka duduk bersama sambil memanggang lengan orc di atas api. Di tengah suasana itu, Delta akhirnya bertanya tentang penyamaran Arisa. Arisa menjelaskan bahwa ia sedang menyusup ke Holy City untuk ikut dalam perang yang akan datang. Namun Delta malah memberi kabar mengejutkan. Shadow Garden tidak jadi menyerang kota itu. Alpha membatalkan rencana mereka. Arisa benar-benar terkejut mendengarnya. Delta sendiri tidak memahami alasannya. Ia hanya tahu bahwa semua anggota Shadow Garden terlihat sedih setelah keputusan itu dibuat. Arisa akhirnya menyimpulkan sendiri bahwa para Shades mungkin kehilangan semangat karena konflik itu menyangkut kehidupan pribadi mereka. Mereka berbeda dengannya. Bagi Arisa, semua ini adalah permainan peran impian yang ingin ia jalani sepenuh hati. Namun bagi Shadow Garden, perang melawan gereja ternyata sudah menjadi sesuatu yang terlalu nyata dan menyakitkan. Delta sendiri masih bersemangat bertarung. Karena itu Arisa memutuskan tetap melanjutkan rencananya. Ia akan menyerang gereja sendiri jika perlu. Dan kali ini ia akan membawa Delta. Sebelum bergerak menuju Holy City, Arisa memberi satu perintah penting kepada Delta. Selama berada di kota, Delta harus memanggilnya dengan nama Aurora. Arisa merasa nama itu terdengar jauh lebih misterius dan cocok dengan suasana malam. Delta langsung menyetujuinya dengan antusias. Namun setelah melihat respons Delta yang terlalu santai,
Arisa mulai sedikit khawatir. Ia benar-benar tidak yakin apakah membiarkan Delta ikut adalah keputusan yang aman. Di dalam istana kerajaan Midgar, suasana kantor kerajaan terasa tegang. Iris Midgar terlihat jauh lebih lelah dibanding biasanya. Wajah sang putri tampak pucat, matanya menunjukkan tanda-tanda kurang tidur, dan tumpukan pekerjaan memenuhi mejanya. Saat itulah Marco masuk dengan ekspresi suram. Ia melaporkan bahwa Viscount Jin dan rombongan kerajaan kembali ditolak memasuki Holy City. Begitu mendengar itu, Iris langsung menghantam mejanya hingga retak. Kemarahan yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Ia tidak bisa menerima alasan gereja yang menganggap seluruh orang di Holy City dicurigai berafiliasi dengan Shadow Garden dan harus ditahan sampai terbukti tidak bersalah. Bagi Iris, alasan itu tidak masuk akal. Adiknya, Alexia, masih berada di sana. Bagaimana mungkin seorang putri kerajaan dianggap bagian dari kelompok kriminal? Dalam amarahnya, Iris langsung berniat pergi sendiri menuju Holy City. Namun Marco segera mencoba menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa keberangkatan Iris bisa dianggap sebagai tindakan agresi politik. Sebagai simbol kekuatan kerajaan Midgar, pergerakan Iris setara dengan pergerakan pasukan besar. Jika ia pergi tanpa izin gereja, itu hampir sama seperti deklarasi perang. Iris memahami kenyataan pahit itu. Pengaruh Church of Beatrix terlalu besar. Mereka tidak hanya menguasai satu negara, tetapi memiliki pengaruh di seluruh benua. Jika Midgar bergerak melawan gereja, maka negara-negara lain yang beriman kepada gereja bisa memutus hubungan dengan Midgar. Kerajaan mereka akan hancur secara politik dan ekonomi. Apalagi gereja memiliki alasan yang terlihat sah di mata publik. Shadow Garden telah menyusup ke tanah suci dan mencemari sanktuari. Bagi umat beriman, itu adalah penghinaan besar yang pantas dibalas darah. Karena itulah Midgar tidak bisa bertindak sembarangan. Pada akhirnya, semua frustrasi Iris hanya bermuara pada satu hal. Shadow Garden. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan kelompok itu dan menghancurkan mereka sepenuhnya demi mengembalikan kedamaian kerajaannya. Sementara itu, di luar Holy City, Arisa justru sedang berada dalam suasana hati yang sangat bersemangat. Hari itu ia merasa akan menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Menurutnya, apa yang lebih keren daripada menghancurkan simbol keagamaan terbesar di dunia? Ia bahkan mulai membayangkan dirinya sebagai semacam penguasa jahat kuno yang bangkit kembali di era modern untuk membawa kehancuran. Persona Aurora miliknya kini berkembang menjadi sosok antagonis utama yang misterius dan mengerikan. Arisa bahkan mulai memikirkan siapa yang akan menjadi pahlawan dalam cerita ini. Mungkin Alexia, mungkin Rose. Mereka adalah kandidat heroin yang paling cocok menurutnya. Sedangkan Delta dibiarkan bebas melakukan apapun karena Arisa tahu Delta tidak pernah benar-benar mengikuti alur permainan perannya. Sebelum bergerak, Arisa sekali lagi mengingatkan Delta agar memanggilnya Aurora. Delta menurut dengan santai. Arisa juga membuatkan visor khusus dari sihir padat untuk Delta agar sedikit menyembunyikan identitasnya. Meski ia sendiri ragu benda itu benar-benar berguna, menurutnya tampilannya terlihat keren. Saat matahari mulai terbit, Arisa dan Delta akhirnya memperlihatkan diri di gerbang utama Holy City. Para penjaga langsung mengenali pakaian hitam Delta sebagai ciri khas Shadow Garden. Alarm segera dibunyikan. Para Holy Knight mengepung mereka sambil menghunus senjata. Namun Arisa justru merasa sangat puas. Baginya, inilah saat untuk memulai pertunjukan besar. Ia berdiri dengan tangan menyilang di bawah dada palsunya sambil memancarkan aura sihir berwarna gelap. Mata Aurora bersinar terang karena sihir yang ia fokuskan. Karena kali ini ia tidak mengenakan magic suppressing aksesori miliknya, seluruh kekuatannya mengalir bebas tanpa hambatan.
Ketika salah satu penjaga mencoba mendekat, Arisa hanya menyentuh tangannya dengan ujung jari. Dalam satu kontak singkat itu, sihirnya langsung menyerang titik vital tubuh bagian dalam pria tersebut. Penjaga itu langsung roboh lumpuh ke tanah. Arisa bahkan tidak terlalu peduli apakah pria itu mati atau tidak. Melihat para penjaga lain mulai ketakutan, Arisa memutuskan menaikkan dramanya lebih jauh. Dengan mengontrol nada suaranya menggunakan sihir, ia membuat suaranya menggema ke seluruh kota. Dalam suara wanita yang rendah dan berat, Aurora mengumumkan bahwa akhir dunia telah tiba. Ia menyatakan akan membawa kiamat bagi orang-orang yang hidup dalam realitas palsu dan menghancurkan simbol-simbol kotor yang mencemari dunia. Untuk memperbesar efek dramatisnya, Arisa mengangkat jari ke langit. Sihirnya menyelimuti seluruh awan di atas Holy City. Langit perlahan berubah menjadi gelap keunguan. Kemudian ia memaksa seluruh awan turun ke kota seperti kabut raksasa. Kabut ungu pekat segera menyelimuti seluruh Holy City dan menciptakan suasana seperti kiamat. Di dalam hatinya, Arisa memberi nilai 8 dari 10 untuk penampilan pembukanya. Ia merasa hasilnya cukup bagus untuk percobaan pertama sebagai penguasa jahat misterius. Setelah semuanya tertutup kabut, Arisa menoleh pada Delta. Dengan suara pelan penuh antusias, ia mengajak Delta memulai perburuan mereka. Dan Delta langsung menyeringai buas mendengar perintah itu. Akting Archbishop Jack Nelson benar-benar merasa ketakutan. Kabut ungu dingin yang menyelimuti seluruh Holy City membuat suasana terasa seperti dunia kiamat. Suara statis menggema samar di udara. Tetesan air jatuh tanpa henti dari langit yang tertutup kabut. Jeritan, langkah kaki, dan suara benturan terdengar dari segala arah, namun semuanya terasa jauh dan teredam. Saat Jack akhirnya menemukan seseorang di tengah kabut, ia langsung merasa lega. Itu adalah Venom, mantan juara turnamen yang kini bekerja untuk Cult. Namun rasa lega itu berubah menjadi horor. Venom berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Jack menyentuh tubuhnya, pria itu langsung roboh seperti patung yang kehilangan penyangga. Tubuhnya membeku dalam posisi berdiri. Saat itulah suara tawa pelan terdengar dari balik kabut. Jack menoleh dan melihat sosok wanita berjubah dengan mata emas bercahaya berjalan perlahan mendekatinya. Tubuh wanita itu ramping dan tinggi. Aura yang dipancarkannya terasa menekan. Ketika Jack bertanya apakah ia anggota Shadow Garden, wanita itu hanya terus berjalan sambil menatapnya penuh hiburan. Jack akhirnya mengenali suara itu. Itu adalah wanita yang sebelumnya mengumumkan kiamat kepada seluruh kota. Rasa takut langsung menguasainya. Ia segera berlari mati-matian menembus kabut. Berkali-kali ia menabrak dinding dan tergelincir di tangga, bahkan jatuh di atas mayat para pengikut gereja. Namun suara langkah wanita itu terus terdengar pelan di belakangnya. Tenang, santai, seolah sedang bermain dengannya. Dalam kepanikan, Jack tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia percaya wanita itu datang untuk mencari bagian tubuhnya yang tersegel di santuari. Karena itulah ia memutuskan memanfaatkan kesombongan wanita itu untuk menjebaknya. Ia berlari menuju arena Goddess Trial. Dengan panik ia memanggil nama Olivier, berharap heroic spirit itu muncul untuk melindunginya. Arena langsung bereaksi. Lingkaran sihir menyala. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Yang muncul bukan Olivier, melainkan wanita lain. Seorang wanita berambut ungu gelap dengan pakaian hitam elegan. Aura dan bentuk tubuhnya hampir identik dengan wanita bermata emas itu. Begitu wanita baru itu muncul, ia langsung mengibaskan tangan dan menghilangkan kabut di arena. Kini kedua wanita itu saling berhadapan dengan jelas. Satu berjubah dengan mata emas. Satu lagi dengan mata gelap tenang. Mereka berdiri dengan pose yang hampir sama. Cara menyilangkan tangan mereka identik.
Cara menatap satu sama lain juga sama. Bahkan aura mereka terasa seperti cermin. Jack hanya bisa gemetar melihat pemandangan aneh itu. Namun suasana misterius tersebut mendadak hancur ketika dua orang lain tersandung masuk ke arena. Alexia dan Ross. Keduanya sebenarnya memanfaatkan kekacauan kabut untuk kabur dari pengawasan Holy Knight. Karena seluruh gereja tertutup kabut dingin, para penjaga menjadi kacau dan kehilangan fokus. Alexia memutuskan itu kesempatan terbaik untuk melarikan diri bersama Ross. Sayangnya, karena arah mereka berantakan, mereka justru malah semakin masuk ke dalam gereja. Alexia tetap bersikap percaya diri sepanjang perjalanan meski sebenarnya ia sendiri tidak tahu arah. Dalam hati ia menyesali kebiasaannya asal bicara. Saat akhirnya mereka tiba di arena dan melihat kedua wanita misterius itu saling berhadapan dramatis, Alexia langsung berhenti. Ross tampak gugup. Namun Alexia hanya memasang ekspresi datar. Ia menatap wanita bermata emas beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas jengkel. Menurutnya, wanita itu sangat familiar. Lalu ia menyadari sesuatu. Itu adalah wanita aneh yang sempat ia lihat merayap di langit-langit kamar seperti laba-laba sebelumnya. Tanpa peduli suasana tegang di arena, Alexia langsung berbicara santai. Ia menyebut wanita bermata emas itu sebagai wanita gila yang menempel di langit-langit. Lalu ia menunjuk wanita satunya lagi dan menyebutnya mungkin saudara kembar sama gilanya. Ia bahkan mengingat bagaimana wanita bermata emas itu sempat berteriak seperti orang aneh saat melayang di langit malam. Alexia kemudian mengatakan mereka hanya ingin keluar dari tempat itu dan tidak tertarik ikut campur urusan aneh mereka. Sesaat suasana menjadi hening. Wanita bermata gelap memandang wanita bermata emas. Wanita bermata emas balik menatapnya. Lalu keduanya secara bersamaan menghela napas kecil dan menjatuhkan bahu mereka dengan ekspresi depresi. Seolah-olah mereka baru saja menerima serangan mental yang sangat mematikan. Holy City Lindome berubah menjadi medan pembantaian. Di tengah kabut ungu pekat yang membekukan seluruh kota, Delta bergerak seperti monster liar yang lepas dari rantai. Dengan visor hitam pemberian Arisa menutupi matanya, gadis Terianthrope itu membantai para Holy Knight dan anggota gereja tanpa ampun. Tubuh-tubuh beterbangan. Darah mewarnai jalanan batu. Jeritan menggema di seluruh kota. Namun Delta sama sekali tidak menyerang warga sipil. Ia benar-benar mengikuti perintah Arisa. Hanya pria berbaju zirah dan pendeta berjubah putih yang menjadi buruannya. Senyuman buas terus menghiasi wajahnya saat ia mengayunkan pedangnya dengan gaya bertarung brutal tanpa teknik. Tidak ada keindahan dalam gerakannya. Hanya pembunuhan murni. Meski begitu, insting membunuh Delta terlalu tajam hingga setiap ayunannya selalu mengenai titik mematikan lawan. Bahkan kabut tebal yang menyelimuti kota tidak menghambatnya sedikitpun. Ia berburu menggunakan penciuman dan nalurinya. Dan di tengah pembantaian itu, Delta tiba-tiba melihat targetnya mati oleh orang lain lebih dulu. Ia langsung kesal. Ketika menoleh, ia melihat Alpha berdiri di tengah kabut. Tubuh elf pirang itu juga dipenuhi darah. Alpha tampak terkejut melihat Delta mengenakan visor hitam aneh. Saat Delta dengan bangga mengatakan bahwa itu hadiah dari Boss Lady, Alpha langsung menyadari sesuatu. Lady Shadow ada di kota itu. Namun Delta buru-buru mengoreksi nama tersebut. Menurutnya, sekarang namanya Aurora. Perubahan nama itu justru membuat Alpha semakin yakin. Ia langsung menganggap Arisa sedang menyamar sebagai Diablos atau sosok lain. Alpha lalu meminta visor itu diserahkan karena menurutnya benda tersebut berbahaya bagi Delta. Namun Delta menolak keras. Baginya itu hadiah dari Arisa. Saat Alpha mencoba mengambilnya paksa bersama Epsilon, Delta langsung melompat menghindar. Ia kecewa karena merasa mereka mencoba mencuri hadiah miliknya.
Alpa sendiri tampak semakin frustrasi. Ia percaya Arisa sengaja memanipulasi Delta dengan identitas Aurora. Karena itu ia memerintahkan seluruh anggota Shadow Garden mengejar Delta demi menyelamatkannya. Akhirnya pengejaran besar terjadi di seluruh kota berkabut itu. Sementara itu, Arisa sendiri masih berada di arena bersama Alexia dan wanita misterius berambut ungu yang ia sebut Violet Sun dalam pikirannya. Arisa sebenarnya sangat menikmati percakapan melalui pertarungan dengan wanita tersebut. Menurutnya, bertarung adalah bentuk komunikasi. Dan untuk pertama kalinya ia bertemu seseorang selain Alpha dan Zeta yang benar-benar bisa memahami ritmenya. Ia bahkan mulai menyukai Violet Sun sebagai partner bertarung. Sayangnya suasana itu dirusak Alexia. Alexia terus mengoceh meminta bantuan keluar dari kota. Arisa merasa Alexia sama sekali tidak bisa membaca suasana. Rose bahkan tampak malu melihat tingkah Alexia. Pada akhirnya Arisa dan wanita misterius itu diam-diam sepakat menghentikan percakapan mereka. Wanita berambut ungu lalu menghilang menjadi partikel cahaya. Sementara Jack Nelson masih gemetar ketakutan di pinggir arena. Arisa akhirnya memutuskan membantu Alexia dan Rose keluar dari kota. Dengan mudah ia menyingkirkan kabut di sekitar mereka sambil berjalan memimpin jalan. Alexia sendiri mulai menyadari bahwa wanita berjubah ini sebenarnya bukan orang jahat. Meski sangat aneh, ia masih tidak bisa melupakan bagaimana wanita itu pernah merayap di langit-langit seperti laba-laba atau berteriak sambil melayang di udara malam. Karena itulah Alexia mulai memiliki teori aneh. Menurutnya semua orang kuat pasti punya kebiasaan aneh. Ia bahkan mulai takut jika dirinya menjadi kuat, ia juga akan memperoleh quirk memalukan seperti itu. Setelah berhasil keluar dari area kabut, Alexia akhirnya bisa melihat langit cerah lagi. Arisa menyuruh mereka pergi dan tidak kembali. Namun sebelum berpisah, Alexia menghentikannya. Dengan agak malu, ia mengucapkan terima kasih. Meski menganggap wanita itu gila, Alexia merasa ia sebenarnya orang baik. Ia bahkan mengatakan bahwa jika wanita itu datang ke Midgar Kingdom suatu hari nanti, ia akan menyambutnya sebagai tamu. Arisa hanya menatapnya beberapa saat sebelum mengangguk pelan. Lalu ia melambaikan tangan. Seketika sebuah pintu raksasa muncul di udara. Pintu itu terlihat suci dan megah. Tanpa ragu Arisa berjalan masuk ke dalam kegelapan di balik pintu tersebut sampai akhirnya pintu itu menutup sendiri. Alexia hanya bisa memandang kosong sebelum akhirnya memutuskan pergi bersama Rose. Namun Rose tiba-tiba memarahi Alexia. Ia mengaku benar-benar mengira mereka akan mati tadi. Alexia mencoba menjelaskan bahwa ia sendiri sudah terlalu lapar dan lelah untuk merasa takut. Lagi pula menurutnya wanita gila itu terlalu aneh untuk dianggap benar-benar mengancam. Rose lalu bertanya tentang orang-orang yang masih tertinggal di dalam kota. Alexia terdiam beberapa saat sebelum menjawab jujur. Ia tidak cukup gila untuk kembali dan bermain menjadi pahlawan. Satu-satunya pilihan sekarang adalah kembali ke kerajaan dan meminta bantuan resmi. Rose meski tidak puas akhirnya setuju. Karena mereka sadar, dengan kekuatan mereka berdua mustahil melawan seluruh Holy Knights dan kekacauan di Holy City seorang diri. Akhirnya kedua putri itu meninggalkan Holy City Lindworm bersama-sama, sementara kabut ungu dan pembantaian masih terus berlangsung di belakang mereka. Arisa sama sekali tidak tahu kemana pintu misterius yang ia buat sendiri akan membawanya. Ia hanya berpikir bahwa berjalan memasuki pintu gelap yang tiba-tiba muncul akan terlihat sangat keren dan dramatis. Karena itu ia tetap melangkah masuk meskipun sedikit khawatir jika pintu tersebut malah langsung membunuhnya. Untungnya, ia benar-benar sampai di suatu tempat. Tempat itu terlihat seperti dungeon bawah tanah. Dinding batu diterangi obor-obor redup, sementara atmosfer di sekitarnya terasa berat.
Hal pertama yang ia lihat adalah Valet Sun yang sedang terikat pada salib besar dengan rantai dan borgol penekan sihir. Melihat itu, Arisa langsung salah paham. Ia mengira Valet Sun sedang melatih tubuhnya seperti dirinya sendiri yang sering memakai alat penekan sihir. Valet Sun kebingungan mendengar komentar tersebut. Baginya jelas tidak normal jika seseorang menganggap terikat di salib menggunakan Magic Suppressing Cave sebagai latihan biasa. Namun Arisa hanya menganggap itu hal wajar. Karena tidak bisa menggunakan Slime Suit akibat tempat itu menyerap sihir terlalu kuat, Arisa akhirnya menggunakan pisau biasa untuk memotong rantai Valet Sun. Saat itulah ia menyadari betapa luar biasanya tempat tersebut. Area itu bukan sekadar menghambat sihir seperti borgol penekan biasa. Tempat itu menyerap semua sihir. Bahkan energi magis di dalam tubuhnya sendiri terus tersedot perlahan. Alih-alih takut, Arisa justru sangat tertarik. Menurutnya tempat seperti itu sempurna untuk latihan dan memahami manipulasi sihir lebih dalam. Ia bahkan berpikir ingin tinggal lebih lama di sana jika sempat. Setelah bebas, Valet Sun terus memandangi Arisa dengan tatapan bingung sekaligus penasaran. Arisa sendiri malah khawatir Valet Sun terlihat kesakitan akibat lama dirantai. Namun Valet Sun justru balik bertanya apakah Arisa baik-baik saja. Mereka kemudian keluar dari ruangan dungeon tersebut dan memasuki hutan terang yang terasa tidak nyata. Saat berjalan, Arisa bertanya kemana mereka sebenarnya pergi. Valet Sun menjelaskan bahwa mereka sedang menuju inti Sanctuary. Tujuan akhirnya sederhana. Menghancurkan inti itu agar dirinya bebas. Ketika Arisa bertanya apakah menghancurkan inti Sanctuary juga akan menghancurkan seluruh tempat itu, Valet Sun menjawab santai bahwa tentu saja iya. Arisa lalu bertanya bagaimana nasib dirinya nanti. Namun Valet Sun hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa Arisa pasti bisa selamat karena mereka sama. Arisa sebenarnya tidak paham apa maksud ucapan itu. Namun ia tetap menganggap semuanya keren. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah clearing. Di tengah tempat itu ada seorang anak kecil yang sedang menangis sambil meringkuk. Anak itu sangat mirip dengan Valet Sun. Arisa langsung menunjukkannya. Valet Sun hanya menjawab bahwa Arisa juga terlihat mirip dengannya. Tanpa banyak bicara, Valet Sun mendekati anak itu lalu menarik wajahnya dengan kasar. Ia kemudian menampar anak tersebut sambil mengatakan bahwa menangis tidak akan membantu apapun. Arisa merasa tindakan itu sangat kejam. Namun Valet Sun hanya menjawab santai bahwa karena anak itu adalah dirinya sendiri, maka semuanya tidak masalah. Begitu tamparan itu terjadi, seluruh dunia di sekitar mereka langsung pecah seperti kaca retak. Mereka lalu berpindah ke ruang gelap tanpa batas. Di sana mereka berjalan menuju sumber hisapan sihir terbesar. Dalam perjalanan Arisa bertanya apakah Valet Sun masih bisa bertarung dalam tempat yang menyerap sihir seperti itu. Valet Sun malah dengan bangga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bertarung sama sekali. Karena itu ia berniat mengandalkan Arisa. Arisa kebingungan karena dirinya sendiri juga memakai sihir. Namun Valet Sun hanya memberikan senyum misterius. Beberapa saat kemudian mereka tiba di pemandangan lain. Sebuah medan perang penuh mayat. Di tengah gunungan tubuh berdarah itu, anak kecil yang sama kembali menangis sambil berlumuran darah. Valet Sun meminta pisau Arisa. Tanpa curiga Arisa memberikannya. Namun saat Valet Sun hendak menusuk anak itu, Arisa tiba-tiba merasakan bahaya. Ia langsung melompat dan mendorong Valet Sun menjauh. Sebuah serangan tiba-tiba menyambar dan memotong sebagian tangan palsu Slime miliknya. Meski tangannya rusak, Arisa tidak terlalu peduli. Ia lebih fokus pada mayat-mayat di sekeliling mereka yang mulai bangkit sambil membawa senjata. Karena sihirnya masih terserap tempat itu, ia tidak bisa memperbaiki tangan palsunya. Artinya sekarang ia harus bertarung hanya dengan satu tangan.
Namun bukannya panik, Arisa justru bersemangat. Baginya ini adalah situasi sempurna. Medan perang besar, langit pagi, musuh tak terhitung, dan pertarungan tanpa sihir penuh. Semua itu terasa seperti adegan keren dari fantasi yang selalu ia impikan. Dengan penuh antusias ia langsung bersiap menghadapi para mayat hidup yang bangkit di sekeliling mereka. Arisa bahkan merasa sangat hype menghadapi situasi tersebut. Pertarungan di inti Sanctuary langsung berubah intens hanya dalam sekejap. Dua tubuh Jack Nelson bergerak bersamaan, menyerang dari arah berbeda dengan kecepatan yang sangat tidak normal bagi manusia biasa. Pedang mereka berdesing membelah udara, mencoba menjepit gadis kecil berambut ungu itu dari kedua sisi. Namun Arisa sama sekali tidak terlihat panik. Meskipun tubuhnya hampir tidak memiliki sihir akibat Sanctuary terus menyerap energi magisnya, gerakannya tetap tenang. Ia memiringkan tubuh sedikit. Satu tebasan melewati pipinya. Pada saat bersamaan, ia memutar tubuhnya dan menghantamkan gagang pisaunya ke pergelangan tangan Nelson yang lain. Serangan itu membuat pedangnya melenceng sebelum Arisa meluncur keluar dari kepungan mereka. Menarik, gumam Arisa dengan mata berbinar. Baginya ini sangat menyenangkan. Pertarungan tanpa sihir. Pertarungan murni teknik dan membaca gerakan lawan. Sudah lama ia tidak merasakan sensasi seperti ini. Nelson mengerutkan dahinya. Ia mulai sadar bahwa gadis di hadapannya benar-benar aneh. Tidak ada sihir. Tidak ada aura. Tubuhnya bahkan tampak seperti tubuh anak kecil biasa. Namun setiap kali ia menyerang, gadis itu selalu bergerak seolah sudah mengetahui serangannya lebih dulu. Monster macam apa kau ini? Gumam Nelson. Arisa memiringkan kepala. Bukankah kamu yang lebih mirip monster? Ia menunjuk dirinya sendiri. Lihat aku. Aku cuma anak kecil biasa. Aurora yang berdiri di belakang mereka hanya bisa terdiam. Ia sudah hidup sangat lama. Ia pernah melihat para pahlawan. Ia pernah melihat monster. Ia pernah melihat kegilaan manusia. Namun gadis kecil di depannya terasa sangat berbeda. Tidak seperti orang lain yang dipenuhi rasa takut atau kebencian terhadap dirinya, gadis ini justru tampak menikmati semuanya. Seolah dunia ini hanyalah panggung besar untuk bermain. Nelson kembali menyerang. Kali ini kedua tubuhnya bergerak lebih sinkron. Satu menyerang atas. Satu lagi menusuk dari bawah. Arisa melangkah maju alih-alih mundur. Gerakan itu sangat sederhana. Namun justru karena sederhana, tubuh Nelson gagal memprediksinya. Brak! Siku Arisa menghantam dada salah satu Nelson hingga tubuhnya terpental ke dinding batu. Pada saat yang sama, ia memutar pisaunya lalu menggores leher Nelson yang lain. Gah! Nelson mundur sambil memegangi lehernya. Lukanya memang tidak dalam, tetapi cukup membuatnya terkejut. Mustahil. Tanpa sihir kau masih bisa. Arisa hanya memutar pisaunya dengan santai. Kalau semuanya diselesaikan pakai sihir, bukankah itu membosankan? Aurora merasa kepalanya mulai sakit. Gadis ini benar-benar tidak normal. Tidak. Mungkin lebih tepat jika disebut benar-benar gila. Namun anehnya, Aurora tidak merasa takut. Sebaliknya, ia perlahan merasa tertarik melihat sosok kecil itu. Nelson menggertakkan gigi. Ia sadar pertarungan jarak dekat tidak menguntungkannya. Karena itu kedua tubuhnya langsung mundur bersamaan sambil mengangkat tangan. Lingkaran sihir merah muncul di udara. Aurora langsung menyadari apa yang ingin dilakukan Nelson. Berhenti, teriaknya. Namun sudah terlambat. Rantai-rantai hitam besar tiba-tiba muncul dari lantai dan melesat menuju Arisa dari segala arah. Gerakan mereka terlalu banyak untuk dihindari seluruhnya. Arisa memotong beberapa dengan pisaunya, tetapi salah satu rantai akhirnya berhasil melilit kaki kirinya. Aku menangkapmu.
Nelson menyeringai. Rantai lain segera menyambar tubuh Arisa. Namun, kerak, semua rantai itu tiba-tiba hancur. Nelson membelalak. Aurora pun ikut terdiam. Mereka melihat Arisa berdiri di tengah pecahan rantai hitam sambil mengangkat sebelah alis. Hah, Arisa terlihat bingung. Kupikir ini bakal lebih kuat. Padahal sebenarnya ia sendiri juga terkejut. Ia hanya mencoba mengalirkan sedikit sihir ke otot tubuhnya. Meskipun santuari terus menyerap energi magisnya, tampaknya ia masih bisa memakai sihir dalam jumlah sangat kecil untuk memperkuat tubuh secara instan. Penemuan itu membuat matanya berbinar. Menarik. Kalau ia bisa mempertahankan aliran kecil itu sambil menekan kebocoran sihir, berarti ia masih bisa bertarung lebih lama. Nelson mulai benar-benar panik. Sebenarnya siapa kau ini? Arisa berpikir sejenak. Lalu ia tersenyum kecil. Aurora, bukan kau. Nelson berteriak frustrasi. Kalau begitu. Arisa berpura-pura berpikir keras. Gadis berkerudung. Itu bukan nama. Nelson hampir muntah darah mendengarnya. Aurora sampai memegangi dahinya sendiri. Situasi yang seharusnya tegang dan serius malah terasa absurd. Namun di tengah kekacauan itu, Aurora perlahan menyadari sesuatu. Gadis kecil ini benar-benar datang ke sini bukan karena takdir. Bukan karena kebencian. Bukan demi menyelamatkan dunia. Ia hanya masuk ke santuari karena merasa semuanya terlihat menarik dan keren. Dan justru karena alasan itulah, ia sama sekali tidak terikat oleh rasa takut. Nelson meraung marah. Kedua tubuhnya mulai mengeluarkan aura hitam pekat. Cukup bermain-main. Lingkaran sihir besar mulai terbentuk di belakangnya. Seluruh inti santuari bergetar. Aurora langsung menyadari apa yang sedang ia lakukan. Tunggu. Kalau kau memakai itu di sini maka inti santuari akan menjadi tidak stabil. Tepat sekali. Nelson tertawa gila. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kalian berdua, maka aku akan mengubur kalian di sini selamanya. Retakan mulai muncul di seluruh ruangan. Pedestal tempat lengan tersegel itu berada mulai bergetar hebat. Pedang yang menusuk lengan tersebut perlahan memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dan untuk pertama kalinya, Arisa merasakan hawa bahaya yang benar-benar nyata dari tempat itu. Namun bukannya takut, ia malah tersenyum lebar. Oh, sekarang ini jadi semakin menarik.